Jika mereka mengklaim sebagai keturunan Rasul, keturunan Nabi, maka kita, putra-putri Nusantara, adalah keturunan Allah. Sekali lagi ya, kita putra-putri Nusantara yang sudah ngerti sangkan paraning dumadi, yang sudah mengerti dari mana jiwa raga kita berasal, untuk apa dihadirkan oleh semesta, dan kemana akan kembali. Kita semua adalah keturunan Allah. Kalau orang-orang yang dari Yaman yang mengaku keturunan Rasulullah, sebagian besar tidak berani tes DNA. Beda dengan kita, putra-putri Nusantara. Kita bisa buktikan secara nyata DNA kita adalah keturunan Allah. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Nusantara bangkit. Saudara-saudariku dimanapun berada, video ini adalah video yang sangat penting dipahami oleh seluruh penduduk Nusantara. Semua saudara-saudariku yang ada di bumi Nusantara, terutama yang lahir dan besar dan hidup di bumi Nusantara. Sahabat-sahabatku, jika pendatang-pendatang dari Timur Tengah, dari Yaman, mereka ada sebagian yang mengklaim sebagai keturunan Rasul, keturunan Nabi. Dan sebagian dari mereka minta dihormati, minta dihargai ya. Bahkan ada juga segelintir yang minta dicium kakinya, minta dicium tangannya ya. Haus puja-puji dari masyarakat Nusantara. Ketahuilah saudara-saudariku semua, putra-putri Nusantara, khususnya yang sudah paham dan mengerti sangkan paraning dumadi, alias sadar dan paham betul dari mana dirinya berasal, untuk apa dihadirkan oleh semesta ke muka bumi di bawah matahari ini, dan kemana nanti akan kembali. Mari kita beritahu mereka semua, jika mereka orang-orang dari keturunan Timur Tengah, keturunan Yaman, yang mengaku keturunan Rasul, keturunan Nabi, kasih tahu mereka bahwa kita, putra-putri Nusantara, yang sudah kenal jati dirinya, alias sudah paham sangkan paraning dumadi, jika mereka mengklaim sebagai keturunan Rasul, keturunan Nabi, maka kita, putra-putri Nusantara, adalah keturunan Allah. Sekali lagi ya, kita putra-putri Nusantara yang sudah ngerti sangkan paraning dumadi, yang sudah mengerti dari mana jiwa raga kita berasal, untuk apa dihadirkan oleh semesta, dan kemana akan kembali. Kita semua adalah keturunan Allah. Nah, sahabat-sahabatku, apa yang saya sampaikan ini adalah kasunyatan ya, realitas, fakta, bukan sekedar omon-omon saja atau berkhayal, berasumsi, berhalusinasi. Bukan ya. Kita warga Nusantara, putra-putri Nusantara, kalau ngomong itu harus ada faktanya dulu, harus ada kenyataannya dulu, harus ada realitasnya dulu, baru mengungkapkan. Nah, maka ketika tadi saya menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ini harus bisa dibuktikan, harus ada dulu faktanya, harus nyata dulu, baru disampaikan.
Nah, jadi mau tes uji pakai apa? Ya. Kalau orang-orang yang dari Yaman yang mengaku keturunan Rasulullah, sebagian besar tidak berani tes DNA. Beda dengan kita, putra-putri Nusantara. Kita bisa buktikan secara nyata DNA kita adalah keturunan Allah. Oke, sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik. Khusus bagi putra-putri Nusantara. Kita adalah keturunan Allah. Keturunan Sang Yang Maha Kuasa. Keturunan tan keno kiniro kinoyo ngopo. Bagaimana penjelasan singkatnya? Demikian sahabat-sahabat. Perhatikan baik-baik ya. Pertama kita harus memahami apa itu yang disebut sebagai Al-Ilah atau bahasa Arabnya Allah. Dien, God, Theos, Elohim, Dewa. Apa itu? Kita bisa urai dari beberapa kitab-kitab suci. Kalau Anda membaca Bible, membaca Alkitab yang dipakai oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen, Anda bisa buka misalkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Allah adalah spirit ya. Yohanes 4 ayat 24. God is spirit. Allah itu roh. Nah, Allah yang adalah roh inilah yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Dia yang adalah roh inilah. Dia adalah tempat di mana kita hidup, kita ada, kita bergerak. Jadi inilah Allah. Di mana Anda berada, di mana Anda hidup, di mana Anda bergerak, inilah Allah. Allah adalah spirit. Ya. Bukan sosok, bukan pribadi. Atau sahabat-sahabat semeton-semeton Hindu di Pulau Bali menyebut Sang Hyang Widiwasa. Dia adalah Nirwikara. Wiyapi Wiyapaka. Nirwikara. Dia adalah entitas ruh yang maha meliputi segala sesuatu. Wiyapi Wiyapaka. Tak terungkapkan, tak bisa dijelaskan secara lengkap dengan logika, dengan bahasa pikiran. Maka disebutnya juga Nirwikara atau asintia ya. A itu tidak, sintia itu terpikirkan ya. Jadi asintia, tak terpikirkan. Dan inilah yang di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim disebut sebagai Laisa kamislihi syai'i atau Laisa kamislihi syai'un. Jadi dia adalah zat yang maha mulia, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia, tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Dan zat Allah ini yang di dalam surat An-Nisa ayat 126 dikatakan Allah maha meliputi segala sesuatu. Perhatikan ya kata kuncinya ya. Allah maha meliputi segala sesuatu. Wiyapi wiyapake. Ya. Ayat yang sama tertulis dalam surat Fusilat ayat 54. Allah maha meliputi segala sesuatu. Nah, Allah atau God atau Theos yang meliputi segala sesuatu. Allah, God, Dien, Sang Yang Widi, Theos yang meliputi segala sesuatu. Inilah asal usul kita semua. Ya, perhatikan uraian saya. Semoga bisa ditangkap ya sahabat-sahabat ya. Saya akan sampaikan dengan bahasa yang semudah mungkin. Ya, ingat kata kuncinya. God is spirit. Allah itu roh. Allah itu adalah zat yang maha meliputi segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Ini ada hubungannya dengan kaitan jiwa raga kita. Dengan 7 unsur yang membentuk jiwa raga Anda dan saya.
tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Saya akan buktikan bahwa Anda semua, saya, kita khususnya putra-putri Nusantara, kita adalah keturunan Theos, keturunan God. God yang mana? Allah yang mana? Yang maha meliputi segala sesuatu. Ingat-ingat ya, dalam kitab-kitab Hindu disebutnya Wiyapake, meliputi segala sesuatu. Dalam Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran yang mulia juga disebutkan Allah maha meliputi segala sesuatu. Oke, sekarang kita urai. Sahabat-sahabat, sebelum menjadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, dan rambut Anda, atau sebelum menjadi jiwa raga tubuh kita berasal dari mana? Ini ilmiah, bisa dibuktikan oleh siapa saja. Ini ilmu kasunyatan, realitas, kenyataan. Bukan teori, bukan asumsi, bukan ilusi, bukan halusinasi, dan bukan omon-omon belaka. Ya, jadi bisa dibuktikan. Oke, sekarang kita buktikan bahwa putra-putri Nusantara yang sudah sadar sangkan paraning dumadi, ya, alias sudah sadar dari mana dirinya berasal, untuk apa dihadirkan, dan kemana akan kembali. Kita semua adalah keturunan Allah. Kalau bahasa Alkitab, kita adalah anak-anak Allah. Ya, itu ada juga ayatnya. Sahabat-sahabat bisa juga buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 29. Kita adalah keturunan Allah. Nah, ya. Oke, sekarang saya urai. Jadi sudah dipahami ya, Allah adalah spirit atau zat yang maha meliputi segala sesuatu. Sekarang kita urai. Sebelum jadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut, jadi jiwa raga kita, asalnya dari mana? Gampang teman-teman. Ya. Dari sperma bapak, ya. Sperma laki-laki, kalau perempuan sebutnya ovum ya, bukan sperma ya, ovum. Sperma laki-laki dan ovum perempuan. Ini dari mana? Sperma ayah Anda atau bapak Anda, ovum ibu Anda atau mama Anda, ini semua berasal dari 4 unsur alam. Dari tanah, dari udara, dari air, dan dari cahaya matahari atau panas atau hawa. Ini kalau di Jawa sebutnya sedulur papat, 4 saudara kandung kita. Nanti diikat oleh eter ya. Maka disebutnya kelimo pancer. Kalau di Bali disebut sebagai panca maha buta. 5 materi, 5 unsur materi yang menjadi jiwa raga kita. Oke, ya. Jadi sperma ayah dan ovum ibu kita itu berasal dari saripati alam semesta. Ayah atau bapak makan apa? Makan buah-buahan, tumbuhan, binatang. Kemudian saripatinya menjadi sperma. Ibu juga demikian. Makan yang semua dari 4 unsur alam. Kemudian menjadi saripatinya menjadi ovum. Sperma ketemu ovum, jadilah jigot. Jigot setiap hari diberi makan di dalam rahim setelah dibuai. Ya, jigot diberi makan apa oleh ibu Anda? Tanya kepada ibu Anda, Bu, waktu hamil saya dulu, habis hubungan seks sama bapak, ibu makan apa? Itulah semua yang dimakan ibu Anda, itulah unsur yang membentuk jiwa raga Anda. Dan yang dimakan adalah dari 4 unsur alam juga. Tanah, air, udara, matahari. Jelas? Jadi Anda dan saya, kita adalah anak-anak alam semesta. Kita adalah saripati alam semesta yang memanusia. Maka kalau di Jawa disebutnya manjilmo. Menjilmo itu artinya menjadi manusia. Kita adalah putra-putra semesta. Putri-putri alam semesta yang menjadi manusia. Tadi ingat ayat yang sangat bagus disampaikan oleh Al-Quran. Allah maha meliputi segala sesuatu.
segala yang ada di alam semesta ini diliputi oleh Allah. Tanah, air, udara, api, semua diliputi oleh Allah. Udara yang ada zat Allah, matahari yang ada zat Allah, tanah dan air yang ada zat Allah menyatu menjadi saripati dan menjadi jigot, menjadi janin, menjadi bayi, menjadi Anda, menjadi saya. Jelas, kita adalah keturunan-keturunan semesta. Dan alam semesta semua diliputi oleh Allah. Artinya, kita semua adalah keturunan-keturunan Allah. Oke? Kiranya sampai di sini cukup jelas sahabat-sahabatku ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan bisa tulis di kolom komentar. Ya, ada Anda ingin berbagi pemikiran juga sampaikan di kolom komentar. Seperti biasa, jika sahabat-sahabat merasa video ini baik untuk dibagikan khususnya kepada seluruh putra-putri Nusantara. Apakah tetangga Anda, handai, tolan, sahabat, keluarga, silahkan bagikan video ini. Tetap semangat, Nusantara bangkit. Salam putra-putri Nusantara, putra-putri semesta, anak-anak Allah, keturunan-keturunan Allah.